Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala zalika minas syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anakku yang berbahagia, yang belajar di rumah saja, pada pagi hari ini kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkat rahmat dan nikmatnya kita masih dapat diberikan umur panjang, sehat badan, murah rezeki, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Semoga segala amaliah kita di bulan Ramadan ini diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan insyaallah kepada kita umat yang istiqomah deret nanti mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang berbahagia, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat terdahulu sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Dalam ayat ini ada 3 poin yang harus diungkapkan. Poin yang pertama adalah amanu, beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini Allah memanggil umat Islam dengan sebutan ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman. Tidak dengan ungkapan ya ayyuhan nas, hai manusia. Kalau hai orang-orang yang beriman, ini khusus hanya untuk orang yang beriman. Kalau ya ayyuhan nas, wahai manusia, ini panggilan umum untuk seluruh manusia. Sekarang yang Allah panggil adalah orang-orang yang beriman. Apabila umat Islam dalam hatinya ada iman kepada Allah yang mendalam, tentunya terpanggil apa? Terpanggil untuk melaksanakan ibadah puasa. Ibadah puasa yang dilakukan setiap 1 tahun sekali ini merupakan ibadah yang sangat ditunggu-tunggu, ibadah yang sangat diharap-harapkan, karena manusia sangat membutuhkan bulan Ramadan
Karena manusia mengharap dengan adanya bulan Ramadan segala dosa-dosa yang telah dilakukan 11 bulan yang lalu dapat terhapuskan adanya. Wassalam muslimin rahimakumullah. Terkadang kita melihat di pinggir-pinggir jalan, di rumah-rumah makan, entah warung padang, entah warteg, entah warung kopi, masih banyak orang-orang yang siang hari tidak berpuasa, makan seenaknya, merokok seenaknya di pinggir-pinggir jalan. Mengapa demikian? Padahal notabene KTP-nya Islam, kok tidak berpuasa? Inilah yang Allah sebut amanu, iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah panggil dalam ibadah ini, yaitu ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman. Berarti orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan, ya, yang siang hari masih makan di warteg, siang hari masih makan di rumah padang, siang hari masih merokok di jalanan. Mengapa demikian? Inilah orang-orang yang keimanannya diragukan. Mengapa? Karena Allah panggil dia tidak nyaut, Allah panggil dia pura-pura budeg atau bolot. Inilah yang Allah panggil. Yang pertama tentang keimanan. Contoh mudah saja, apabila di depan rumah kita ada 3 buah tukangan. Yang pertama ada tukang bakso, yang kedua ada tukang somai, yang ketiga ada tukang ketoprak. Dari dalam rumah kita teriak bakso misalkan, tentunya yang terpanggil yang mana? Yang datang ke rumah kita tukang yang mana? Tentunya tukang bakso. Tukang ketoprak nggak datang, tukang sate padang nggak datang. Kenapa? Nggak terpanggil. Yang dipanggil tukang bakso. Pun demikian, ini yang Allah panggil adalah hai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kalau yang gak punya iman, gak terpanggil. Makanya berat untuk berpuasa, susah untuk berpuasa. Ini yang pertama. Poin yang kedua dalam surah ini adalah tentang berpuasa. Berpuasa menahan makan dan minum, menahan segala syahwat, menahan segala kemungkaran, perbuatan keji dan munkar, semenjak terbit matahari sampai tenggelamnya matahari. Berpuasa ternyata yang kita lakukan bukan hanya umat Nabi Muhammad. Berpuasa bukan kita saja. Allah katakan kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wajib berpuasa itu bukan hanya kamu, umat-umat terdahulu juga udah disuruh puasa. Jadi umat-umat terdahulu juga berpuasa. Bukan hanya umat Nabi Muhammad. Salah satu contohnya umat Nabi Daud. Puasa Nabi Daud. Caranya berbeda, tetapi tujuannya sama, itu berpuasa. Kalau puasa Nabi Daud tidak rutin sampai sebulan penuh. Kalau kita kan puasanya 1 bulan penuh. Kalau Nabi Daud puasanya selang-seling. Hari ini puasa, besok buka. Hari ini puasa, besok tidak. Hari ini puasa, tidak, terus selang-seling. Kalau kita rutin terus sampai 1 bulan penuh, ya. Jadi berpuasa ini melatih kita untuk menahan lapar dan haus, ya, menahan segala hawa nafsu yang jahat, hawa nafsu yang kotor, perkataan yang kurang benar, perkataan yang salah, perbuatan yang munkar. Inilah kita dilatih dengan berpuasa, bukan hanya menahan lapar dan haus, tetapi menahan segala perbuatan keji dan munkar,
jangan sampai kita lakukan. Dan yang terakhir, poin yang ketiga adalah la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Apa sih artinya takwa itu, anak-anakku sekalian? Ada yang mengatakan takwa itu adalah dibentak-bentak sama orang tua. Bukan ya, dibentak-bentak orang tua bukan takwa namanya ya, itu dinasihatin ya. Takwa adalah menurut agama melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Disuruh puasa, puasa. Allah suruh sholat, sholat. Allah suruh zakat, zakat. Allah suruh ngaji, ngaji ya. Jangan minum khamr, tinggalkan. Jangan minum narkoba, tinggalkan. Jangan judi, tinggalkan. Itu namanya takwa. Menjalankan segala perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah. Itulah takwa. Apa yang Allah akan berikan buat kita, orang yang bertakwa? Allah janjikan dalam surah Ali Imran ayat 133 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bersegeralah, cepat-cepatlah kamu bertaubat kepada Allah, carilah ridha Allah, carilah surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, untuk orang-orang yang bertakwa. Kita nanti yang bertakwa akan masuk surga. Orang yang bertakwa karena puasanya akan masuk surga dengan pintu yang namanya Babur Royan, pintu orang-orang yang berpuasa. Babur Royan, pintu orang-orang yang berpuasa. Jadi kesimpulannya, surah Al-Baqarah 183, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu ada 3 poin. Yang pertama tentang keimanan, yang kedua tentang puasa, yang ketiga tentang takwa. Nah, ini ada di surat Al-Baqarah 183. Lalu hadis yang tadi saya bacakan, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Rasul mengatakan, barang siapa yang gembira, senang, happy, suka, fun, suka ya, dengan datangnya bulan Ramadan, maka Allah akan haramkan jasadnya, tubuhnya tersentuh api neraka. Alhamdulillah. Jadi kita ini walaupun dalam kondisi sedih, kondisi gegana, gelisah, galau, merana gara-gara corona, tapi dengan adanya datangnya Ramadan, hati kita terus bergembira. Kenapa? Kita masih dapat melaksanakan ibadah Ramadan. Kita bergembira masih dapat melaksanakan ibadah puasa. Karena dengan rasa gembira itulah nanti Rasul menjanjikan buat kita, tubuh kita haram tersentuh api neraka. Alhamdulillah. Oleh karena itulah, dalam kondisi yang sering menyedihkan, yang sulit, gelisah, galau, merana, buat kita umat Islam, marilah kita bergembira. Alhamdulillah, di tahun ini kita masih dapat bertemu dengan Ramadan. Mudah-mudahan segala amaliah kita di bulan ini, di tahun ini, Allah terima dengan pahala yang berlipat ganda. Dan juga kita bermohon, mudah-mudahan virus corona yang begitu menakutkan, yang sudah banyak membawa korban, yang sudah banyak memakan korban, mudah-mudahan segera Allah angkat dari bumi Indonesia dan bumi pada seluruhannya. Ya Allah, mudah-mudahan virus corona segera meninggalkan bumi Indonesia
dan bumimu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.